Al-fakrul hakiki itu an la taro li nafsika syai'an siwallah. Fakir sejati itu adalah ketika engkau tidak melihat apapun bagi dirimu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka adab seorang fakir bukan mengeluh atas kekurangan, tetapi menjaga hatinya agar tetap mulia dalam kesederhanaan. Jadi fakir sejati tidak meminta belas kasihan orang lain, tidak meminta belas kasihan manusia. Dalam kekurangan justru ia menemukan kenikmatan yang tersembunyi, bahwa ia bisa lebih dekat kepada Allah tanpa beban dunia. Dalam kehidupan santri, fakir itu mengajarkan kesederhanaan yang bukan kemiskinan, tapi apa? Kebersihan jiwa. Seorang santri yang ikhlas belajar meski makan seadanya. Dalam dunia Quranic benar, fakir itu bukan berarti tidak punya modal, tapi memiliki hati yang bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kekayaan itu bukan sekedar tentang banyaknya harta, tapi tentang lapangnya hati. Kalau Allah menjadikan kita orang yang kaya, adab seorang yang kaya, ghani, itu adalah menjaga agar hartanya tidak membuatnya lupa pada Allah Subhanahu. Ia jangan sampai merasa lebih tinggi dari yang fakir, sebab ia tahu kelapangan kekayaan adalah ujian. Dalam kelapangan, dalam kekayaan, setan sering datang dengan pakaian kebaikan. Seorang kaya yang beradab, seorang kaya yang bertakwa, ia akan berkata, harta hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Dalam dunia Quranikpreneur ini yang harus menjadi ruh usaha. Keberhasilan dan keuntungan bukanlah tanda kemenangan duniawi, tetapi hanya sarana untuk memperluas manfaat ukhrawi. Pada akhirnya itu baik fakir ataupun kaya, mereka yang fakir dan yang kaya itu bertemu pada satu titik. Apa? Kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fakir yang beradab akan berkata bahwa aku tidak punya apa-apa karena Allah, dan yang kaya yang beradab pun akan berkata, aku pun tidak memiliki apa yang kumiliki saat ini karena ini hanya titipan, bukan kepemilikan. Dalam kehidupan pesantren ada bul fakri wal ghina, mengajarkan santri untuk tidak minder dalam kekurangan. Di akhir perjalanan ruhaninya, seorang murid yang menempuh makom qabdun dan bastun lalu belajar fakru wal ghina akan sampai pada satu keadaan mulia, apa? Ar-ridho.